Pernahkah di dalam rumah Anda mengamalkan rajanya ayat Al-Quran ini, Ayatul Kursi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit, menurut para ulama, kitab suci Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surah, dan 6.236 ayat. Dari 114 surah dalam Al-Quran ini, ada beberapa surah pilihan berdasarkan penjelasan Rasulullah di dalam hadis-hadis beliau. Misalnya surah Yasin, surah Al-Kahfi, surah Al-Waqi'ah, dan surah Al-Mulk. Juga surah Al-Fatihah dan 3 surah pendek, yaitu surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas. Surah-surah pilihan ini dianjurkan Rasulullah agar kita baca dan amalkan setiap hari. Kemudian dari jumlah ayat menurut sebagian para ulama, dari 6.236 ayat dalam Al-Quran, ada satu ayat yang paling agung, paling mulia, dan merupakan Sayyidatu Ayil Quran, pemimpin seluruh ayat Al-Quran, rajanya ayat Al-Quran. Ayat yang agung ini sangat dianjurkan dibaca, diamalkan secara istiqomah, khususnya di waktu-waktu istimewa seperti setelah sholat. Ayat yang paling agung dan paling mulia ini, yang merupakan rajanya ayat Al-Quran, adalah ayat kursi. Tentu kita semua tidak asing dengan ayat kursi. Bahkan mungkin kita telah hafal di luar kepala dan telah rutin mengamalkannya. Mari bersama-sama kita baca ayat kursi 1 kali agar kita memperoleh catatan pahala kebaikan membaca ayat yang sangat agung ini pada hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard ma dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit, ayat kursi banyak sekali memiliki keutamaan, sehingga memang sangatlah rugi kalau belum hafal, dan lebih rugi lagi kalau sudah tak hafal juga tak pernah mengamalkannya. Pernahkah kita mengamalkannya setelah kita selesai ibadah sholat wajib 5 waktu? Jika sudah pernah mengamalkannya, alhamdulillah. Jika belum pernah, mari kita berusaha mengamalkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi kita agar membaca ayat kursi setiap kali selesai sholat wajib 5 waktu. Yang sanggup melakukannya dijamin masuk surga pada hari kiamat. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man qara'a ayatal kursiyyi fi duburi kulli sholatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamut." Yang rutin baca ayat kursi setelah selesai ibadah sholat wajib 5 waktu, tidak ada penghalang baginya untuk masuk surga kecuali kematiannya. Selanjutnya, pernahkah kita membaca ayat kursi di dalam rumah kita?
Tahukah kita betapa dahsyatnya ayat kursi kalau diamalkan di dalam rumah kita? Jika sudah pernah bahkan rutin mengamalkan membacanya saat kita berada di dalam rumah kita, maka insya Allah kita sangat beruntung karena kita akan mendapatkan jaminan keselamatan dari gangguan setan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan hal ini. Beliau bersabda, Suratul Baqarah fiha ayatun sayyidatu ayil Quran. Di dalam surah Al-Baqarah terdapat ayat yang menjadi pemimpin rajanya seluruh ayat Al-Quran. La tuqra'u fi baitin fihi syaitanun illa kharaja minhu ayatul kursiyyi. Jika ayat ini dibaca di dalam sebuah rumah, yang di dalam rumah tersebut ada setannya, maka setan tersebut akan lari keluar darinya. Ayat tersebut adalah ayat kursi. Selanjutnya sebelum tidur, apakah kita pernah mengamalkan ayat kursi sesaat sebelum kita tidur? Jika sudah rutin mengamalkannya sebelum tidur, insya Allah tidur kita nyenyak dan nyaman dan mendapatkan penjagaan Allah selama kita tidur, bahkan sampai setan pun tak berani mendekati kita. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Sayyidina Abu Hurairah, "Idza awaita ila firashika faqra ayatal kursiyyi." Apabila engkau bersiap-siap untuk tidur, maka bacalah ayat kursi. Lan yazala ma'aka minallahi hafidun wala yaqrabuka syaitanun hatta tusbiha. Maka Allah akan senantiasa menjagamu selama engkau tidur, dan hingga masuk waktu subuh setan pun tidak berani mendekatimu. Bahkan saat kita sedang gundah gulana, sedang sedih dan hati tidak tentram, saat kesulitan menimpa kita, ayat kursi bisa menjadi amalan pelipur lara, penenang hati dan jiwa, serta mengundang turunnya rahmat Allah sehingga kesedihan kita dihilangkan, kesulitan kita diberikan solusi, dan hati kita menemukan ketenangan. Rasulullah menjanjikan hal ini dalam sebuah hadis riwayat Imam Ibnu Sunni bersumber dari Sayyidina Abu Qatadah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man qara'a ayatal kursiyyi wa khawatima suratil Baqarah indal karbi a'anahullahu azza wa jalla." Siapa saja yang membaca ayat kursi dan ayat-ayat penutup surah Al-Baqarah ketika dia sedang kesulitan, maka Allah akan memberikan pertolongan kepadanya. Demikianlah di antara kedahsyatan ayat kursi, maka sangat rugi kalau kita belum pernah mengamalkannya. Karenanya mari diamalkan setiap hari, khususnya di waktu-waktu istimewa, di antaranya setelah kita selesai ibadah sholat wajib 5 waktu. Semoga kita dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham dan dapat diamalkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.